Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha, ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian tentu tahu apa saja tanda perbandingan itu. Tanda perbandingan diantaranya ada tanda seperti ini. Kalau kita kasih tangkai, maka dibacanya menjadi lebih kecil. Kemudian tanda perbandingan yang kalau kita kasih tangkai, maka dibacanya lebih besar. Dan tanda sama dengan. Sekarang bagaimana sih cara kita membandingkan pecahan? Contoh soal yang pertama adalah pecahan biasa yang mempunyai penyebut yang sama. Jika kita harus membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, maka ini sangat mudah. Kita tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilang 1 dengan pembilang 2 itu tandanya adalah lebih kecil. Contoh yang kedua adalah cara membandingkan pecahan biasa yang mempunyai penyebut berbeda. Jika mempunyai penyebut berbeda, contohnya adalah 2/8 dibandingkan dengan 4/6, maka ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menyamakan penyebutnya dengan menentukan KPK dari 8 dan 6. Di sini kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24 dan kelipatan 6 adalah 6, 12, 18 dan 24. Jadi KPK-nya 24. Maka penyebut dari 2/8 dengan 4/6 kita samakan menjadi per 24. Di mana 24 dibagi dengan 8 adalah 3, kemudian dikalikan 2 sama dengan 6. Sedangkan 24 dibagi dengan 6 adalah 4, kemudian dikalikan 4 sama dengan 16. Setelah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya. 6 bandingkan dengan 16. 6 itu lebih kecil daripada 16. Maka 2/8 lebih kecil daripada 4/6. Cara yang kedua adalah dengan kali silang, di mana kita kalikan pembilang yang pertama dengan penyebut bilangan yang kedua. Dan pembilang bilangan yang kedua kita kalikan dengan penyebut bilangan yang pertama. 2 kali 6 adalah 12. Kemudian 4 dikali 8 adalah 32. Kita bandingkan 12 dengan 32. 12 lebih kecil daripada 32. Maka 2/8 lebih kecil daripada 4/6. Contoh soal selanjutnya adalah membandingkan pecahan yang berbeda jenisnya. Misalnya 2/6 yang merupakan pecahan biasa kita bandingkan dengan 0,3 yang merupakan pecahan desimal. Langkahnya, jika kita menemukan soal cara membandingkan pecahan biasa dengan desimal, maka kita harus merubah dulu
pecahan tersebut boleh menjadi pecahan biasa atau boleh menjadi pecahan desimal. Di sini Ibu akan merubahnya menjadi pecahan biasa. 2/6 tetap 2/6, 0,3 kita rubah menjadi pecahan biasa karena di belakang koma satu angka menjadi 3/10. Nah, setelah ini kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan kali silang. 2 kali 10 adalah 20 dan 3 kali 6 adalah 18. 20 kita bandingkan dengan 18. 20 itu lebih besar daripada 18. Maka 2/6 lebih besar dari 0,3. Selanjutnya adalah kita bandingkan 5% dengan 1,3. Nah, di sini kita harus mengubahnya menjadi persen atau menjadi desimal. Nah, Ibu akan mencoba merubah menjadi persen. Yang 5% tetap, sedangkan 1,3 bergerak ke sebelah kanan 2 langkah atau dikalikan dengan 100, yaitu 130%. 5% dengan 130% kita bandingkan adalah lebih kecil. Selanjutnya, membandingkan pecahan desimal. Untuk pecahan desimal, kita baca terlebih dahulu. Di sini ada 0,25, kita bandingkan dengan 0,5. Yang harus kita lihat adalah angka belakang koma. Di sini ada angka 2 dengan 5. Perbandingannya adalah lebih kecil. Jadi di sini 0,25 lebih kecil daripada 0,5. Sekali lagi, jika kita ingin membandingkan pecahan desimal, maka kita lihat belakang di dekat koma. Di sini ada angka 2 dan angka 5. Tibalah saatnya pada latihan soal di mana kalian harus membandingkan pecahan berikut dengan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Soal yang pertama adalah bandingkan 3/4 dengan 2/4. Soal yang kedua adalah bandingkan 3/5 dengan 5/6. Yang ketiga adalah 1,5 dengan 6%. Soal yang keempat adalah membandingkan 3/5 dengan 1,5. Dan soal yang terakhir adalah kalian harus membandingkan 4,65 dengan 4,56. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ternyata materi membandingkan pecahan itu sangat mudah. Kalian harus mengerjakannya dengan teliti. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.